Swastiastu. Om Swastiastu. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Sore hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali sore hari ini kembali hadir saya Madi Sukadan Karang dalam Dialog Harmoni Bali. Ya, pemirsa, tahukah Anda bahwa penyakit jantung merupakan penyakit penyebab kematian nomor 1 baik secara global maupun nasional di Indonesia. Bahkan menurut penelitian yang saya baca dari American College of Cardiology, umumnya terjadi peningkatan potensi serangan jantung pada rentang usia 20 hingga 30 tahun. Nah, untuk itulah pentingnya menjaga kesehatan jantung bagi kita. Sore hari ini kita akan berbincang mengenai kesehatan jantung pada perempuan. Kenapa pada perempuan yang dititik beratkan? Nanti kita bahas bersama narasumber yang sudah hadir di studio pada sore hari ini. Ada Dr. Igdewa Gede Aditya di Prabawa SPJP FIHA. Beliau adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Om Swastiastu, Dokter Adit. Apa kabarnya, Dok? Baik sekali. Sehat ya, Dok ya? Sehat. Nggak sakit jantung kan, Dok? Naiknya ke tidak lantai ya. 2 ini. Dok, Ya. ini kalau sebelum kita ke topik kita kesehatan jantung pada perempuan, tapi alangkah baiknya kita mengenal apa sih penyakit jantung itu sendiri, Dok. Kemudian gejala yang harus kita ketahui dan penyebab jantung, penyakit jantung itu, Dok. Penyakit jantung sebenarnya ada macam-macam ya. Ada Iya. penyakit jantung koroner, penyakit jantung bawaan. Tapi yang identik kalau kita bilang penyakit jantung, selalu kita penyakit jantung koroner atau penyakit kardiovaskular. Karena itu merupakan salah satu penyakit yang prevalensinya banyak di dunia. Bahkan penyebab kematian tertinggi di Indonesia dan di dunia. Ya. Jadi penyakit jantung koroner itu disebabkan oleh adanya penumpukan plak lemak yang mengeras. Sehingga pembuluh darah koroner mengalami penyempitan. Sehingga oksigen yang harusnya disalurkan oleh pembuluh darah koroner ke otot jantung dia berkurang, sehingga nanti akan menimbulkan keluhan. Keluhan yang tipikal biasa kita sebut sebagai angina pectoris, yaitu suatu nyeri dada yang seperti ditekan atau ditindih benda berat, yang bisa menjalar ke tangan kiri, bisa menjalar ke leher atau ke rahang bawah, dan selalu meningkat dengan aktivitas. Baik dia timbul ataupun intensitasnya akan meningkat dengan aktivitas dan membaik saat istirahat. Itu keluhan utamanya. Ya, itu kalau kita berbicara tentang jantung koroner. Kalau jantung bawaan seperti apa, Dok? Penyakit jantung bawaan itu tergantung penyakit jantung bawaannya. Biasanya akan dideteksi oleh dokter anaknya. Habis itu nanti akan dilihat apakah ada bocor di klep jantung. Jadi penyakit jantung bawaan itu biasanya akan menimbulkan kebocoran di jantungnya, yang akan bisa deteksi dari sejak lahir. Bahkan dari dalam kandungan pun kita bisa mendeteksi apakah bayi ini ada penyakit jantung bawaan apa tidak. Ya, itu penyebabnya apa sih, Dok? Yang terjadi pada jantung koroner maupun jantung bawaan ini sendiri, Dok? Penyakit jantung koroner itu penyebabnya gaya hidup ya. Sangat berbeda gitu. Kemudian bawaan itu memang mungkin genetik atau berbicara mungkin tentang genetik juga. Ibunya ada konsumsi obat-obatan atau sempat sakit saat dalam kandungan. Sedangkan Jadi kalau penyakit jantung koroner itu biasanya gaya hidup. Gaya hidup Ya, penyakit gaya hidup. Ya, nah tadi saya sempat mengatakan bahkan yang saya baca ini menurut penelitian dari saya sebutkan saja American College of Cardiology ini sendiri, rentang atau peningkatan potensi serangan jantung pada rentang usia 20 sampai 30 tahun ini cukup mengkhawatirkan juga ya, karena usia-usia tersebut adalah usia-usia yang sangat produktif sekali, Dok. Iya. Kalau kita berbicara tentang penyakit jantung kan image orang akan berbicara tentang wah ini sudah lingsir seperti itu, lansia. Seperti itu, Dok? Sebenarnya saat ini mungkin pola hidupnya ya udah berbeda. Jadi pola hidupnya merokok dari usia dini, habis itu makanannya tidak seimbang, banyak makan fast food kayak gitu. Habis itu olahraganya seringan jarang aktivitas fisik juga, lebih senang naik lift atau naik kendaraan bermotor, sehingga risiko penyakit jantung koroner menurun sekarang. Usia 20 tahunan pun sudah ada mulai serangan jantung sekarang. Iya, sudah ada. Jadi 20 tahunan itu juga sudah ada yang mulai serangan jantung, dan biasanya seusia itu yang menyebabkan serangan jantung karena merokok. Itu gaya hidup sekali lagi ini kembali lagi lifestyle ya, gaya hidup yang sangat mempengaruhi
sehingga terjadi penyakit jantung koroner itu sendiri, Ya, dok. benar sekali. Kayak hidup sangat Ya, dipengaruhi. dok, kalau kita berbicara tentang ini kan topiknya adalah kesehatan jantung pada perempuan. Ya. Nah, ini yang akan menjadi fokus kita. Kenapa fokus terhadap kesehatan jantung perempuan? Apakah berbeda dengan kesehatan jantung pada laki-laki, dok? Ya, kalau penyakit jantung koroner, ya, pada perempuan ini memang pada usia di bawah 55 tahun dia risikonya lebih rendah dibandingkan laki-laki. Pokoknya pada saat dia sudah sedang mens. Tapi kalau di atas 50 tahun atau sudah menopause, risikonya sama dengan laki-laki. Bisa kita lihat misalnya data dari European Society of Cardiology tahun lalu 2023 ada registrinya kok yang mengalami serangan jantung. Yang perempuan hanya 27%. Jadi emang frekuensinya lebih rendah. Di Indonesia pun sama, misalnya kita lihat Jakarta Aceh Registry, kurang lebih sama, 29% angka yang perempuan, lebih banyak yang laki-laki, 2 kali lipat. Tapi yang perempuan itu angka kematiannya lebih tinggi. Kalau yang laki-laki angka kematiannya sekitar 5%, yang perempuan sekitar 10-11%. Jadi 2 kali lipat lebih tinggi, tapi frekuensinya memang 2 kali lipat lebih rendah yang perempuan. Jadi dengan kata lain, case yang terjadi pada pengidap penyakit jantung adalah kebanyakan terjadi pada laki-laki daripada perempuan. Ya. Tetapi kalau kita berbicara tentang angka kematiannya, itu kebalikannya. Ya, kebalikannya. Kenapa bisa terjadi seperti itu, dok? Ya, pertama dari keluhannya. Ya, perempuan itu biasanya dia keluhannya tidak tipikal. Sebenarnya dia tadi keluhan yang tipikal itu angina pectoris. Perempuan tuh biasanya keluhan tidak tipikal. Mungkin dia hanya merasa mual-mual bisa, atau nggak enak badan bisa. Habis itu dia merasa itu tidak apa-apa, dia tidak ngecek ke dokter. Lalu yang kedua, karena usia perempuan yang terkena serangan jantung bisa lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Rata-rata laki-laki kena serangan jantung itu 60 tahun. Perempuan 65 tahun. Biasanya dia sudah memiliki komorbid yang lebih banyak. Sudah memiliki komorbid itu kayak faktor yang bisa memperburuk saat terjadi serangan jantung. Sudah ada diabetesnya, itu sudah ada darah tinggi, seperti itu. Sehingga bila terkena nanti resikonya akan lebih tinggi pada perempuan. Jadi bisa dikatakan ini cukup menjadi aware bagi kaum perempuan bahwa ketika kita harapkan kita tidak terkena penyakit jantung itu sendiri, tetapi ketika terjadi hal demikian, menurut penelitian bahkan angka kematiannya lebih tinggi pada perempuan seperti itu. Ya, tapi untungnya penyakit kardiovaskular ini suatu preventable disease. Apa artinya, dok? Penyakit yang dapat dicegah. Jadi kalau kita cegahnya bisa dengan cerdik. Ya. Jadi misalnya kayak cek kesehatan secara berkala, kita cek utama tensi kita, habis itu kita cek kolesterolnya, merupakan risiko penyakit jantung, ada apa tidaknya kencing manis, kita deteksi sedini mungkin, sehingga kita bisa mencegah faktor risiko itu tersebut, sehingga mencegah terjadinya penyakit jantung koroner. Yang kedua, itu enyahkan asap rokok, berhenti merokok. Pada perempuan, pada studi, efek rokok itu lebih buruk dibanding laki-laki. Makanya hati-hati pada perempuan yang merokok atau pada perempuan yang suaminya perokok pasif, dia lebih berisiko terkena sakit jantung dibandingkan suaminya. Efeknya lebih buruk dibandingkan kepada laki-laki. Lalu yang ketiga R, rajin beraktivitas fisik. Rajin beraktivitas fisik itu misalnya olahraganya teratur, minimal 3 kali seminggu, cukup setengah jam aja, atau minimal kita meningkatkan aktivitas fisik kita, misalnya kita naik tangga, jangan naik lift. Habis itu mungkin kalau jangan manja seperti itu, dok, kantor dekat, mungkin naik sepeda seperti itu. Ya, itu memang jalan kaki ya, dok, ya. Jalan kaki katanya sih sehari harus ada 10.000 langkah seperti itu, kan, dok? 8.000 langkah. Oh, 8.000 ya. 10.000 juga bagus. Udah dikurangi ya. Nah, kalau yang D-nya seperti apa, dok? Oh, yang D diet seimbang. Jadi dietnya harus seimbang, hindari makanan yang terlalu banyak kolesterol. Dan ingat, kita sering meningkatnya usia, konsumsi makanan itu harus dikurangi. Jangan sama. Misalnya Pak Karang sekarang dari usia 13 tahun konsumsi 3 sendok nasi. Sekarang jangan sama kayak gitu, karena udah berbeda metabolisme tubuhnya, udah lebih lambat. Harus dikurangi sesuai dengan proporsi umurnya. Ya, jadi misalnya sekarang cukup
1 sendok nasi aja. Kok bisa lebih sedikit daripada yang masih muda gitu ya. Oke, wah, Ya. baik. Harus dikurangi sesuai pertambahan usia karena kita tentunya. sudah membutuhkan kalori sebanyak itu dan metabolisme kita sudah lebih lambat dibandingkan dengan usia muda. Baik. Ya. Kalau I-nya? I-nya istirahat yang cukup. Baik. Istirahat yang Tidur. cukup Ya, itu berapa sangat lama sih, penting. Dok? Istirahat yang cukup itu sekitar 8 jam, itu 7 sampai 9 jam sehari itu yang baik. Ya. Jadi kalau istirahatnya cukup, jadi kan jantung itu saat istirahat, saat kita tidur, dia tetaknya lebih rendah. Baik. Bisa di bawah 60 kali per menit, mungkin sekitar 50 kali per menit, sehingga jantung mendapatkan kesempatan istirahat lebih banyak dibandingkan saat kita beraktivitas. Baik. Nah, ini yang terakhir dari cerdik itu adalah K. Kelola stres. Kelola stres. Ya, jangan sampai stres yang berlebihan itu paling susah emang ya. Ya. Apalagi bagi perempuan ya, setiap tanggal 1 stresnya meningkat ketika datang suaminya nggak dikasih uang jajan, uang belanja, itu bisa berpengaruh terhadap jantungnya. Ini salah suaminya berarti ya. Ini kelola stres seperti apa sih kelola yang harus stres itu dilakukan, sebenarnya ya setiap orang pasti punya cara mengolah stres sendiri-sendiri ya. Mungkin saya nggak bisa setiap orang disamakan dengan yang lain. Yang intinya kita kalau ada stres, jangan sampai berlarut-larut, jangan sampai berlebihan. Berhari-hari kita pikirkan itu terus-terusan. Kalau bisa kita mungkin ceritakan masalah kita ke orang lain, mungkin ada solusinya gitu. Karena setiap orang, saya bilang saya nggak bisa mengajarkan setiap orang untuk mengolah stres yang sama, karena setiap orang biasanya mempunyai bagaimana manage stres yang berbeda. Permasalahannya juga berbeda tentunya. Tentu saja. Tentunya mereka juga harus mengelola stresnya dengan caranya mereka masing-masing seperti itu ya. Yang berlebihan. Baik, Dokter Adit, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, di sesi berikutnya silahkan Anda yang ingin bergabung bersama kami, lain akan kami buka di 0361894800 dan juga di 0361894801. Mungkin Anda mempunyai permasalahan seputaran jantung atau mungkin mempunyai permasalahan masih ada hubungannya dengan topik kita pada sore hari ini, yaitu kesehatan jantung pada perempuan. Kami akan kembali saat lagi. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali. Kesehatan jantung pada perempuan masih kita bahas bersama Dr. Dewa Gede Aditya Diprabawa. Beliau adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah tentunya. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, line sudah kami buka di 0361894800 dan juga di 0361894801. Tadi Dr. Adit sudah sempat menyatakan atau mengatakan bahwa ini kalau kita berbicara tentang kasus bahwa banyak penderita penyakit jantung yang antara kalau kita compare, kalau kita perbandingkan adalah laki-lakinya lebih banyak ya dok ya daripada perempuan. Tetapi kalau kita berbicara tentang angka kematian karena penyakit jantung itu bahkan persentasenya lebih banyak dari ke perempuan. Nah, ini kenapa wanita lebih banyak terkena atau banyak kasusnya juga tentang penyakit jantung ini sendiri dok? Sebenarnya memang wanita itu ada beberapa faktor risiko yang berbeda dibandingkan. Jadi faktor risikonya yang berbeda? Ada sedikit yang berbeda. Misalnya kalau wanita itu satu dia menopause dini, itu dia meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Lalu ada hipertensi ataupun diabetes mellitus saat kehamilan, itu juga meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Lalu kalau dia mengkonsumsi pil KB atau pil KB apa hormon gitu yang mengandung estradiol, itu juga meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, karena itu bisa meningkatkan risiko adanya hipertensi atau tekanan darah tinggi pada perempuan. Jadi yang itu yang berbeda, yang pada laki-laki dan perempuan. Itu yang menyebabkan kenapa juga kalau kita berbicara tentang persentase angka kematiannya perempuan lebih tinggi juga ya, karena banyak sekali faktor risiko yang ditanggung oleh seorang perempuan dong. Sebenarnya kalau saya mengingat yang saya bilang tadi, kalau masalah angka kematian lebih cenderung karena memang komorbidnya, karena dia usianya lebih lanjut. Perempuan itu jarang ada yang sakit jantung usia 20, 30, 40 tahunan, jarang sekali penyakit jantung koroner. Yang sebagian besar di atas 55 tahun. Sehingga nanti kita bandingkan sama yang laki-laki yang terkena serangan jantung usianya banyak, usia 20, 30, 40 tahunan,
Jadi yang ini biasanya bagus prognosisnya. Jadi angka kematiannya rendah. Karena perempuan kan sebagian besar usianya lanjut. Usia lanjut, sudah ada gangguan metabolisme kolesterol, sudah ada kencing manis, sudah ada hipertensi, sehingga kalau terkena serangan jantung biasanya lebih parah. Dan saya bilang tadi gejalanya. Kadang-kadang gejalanya tidak spesifik kayak angina pectoris seperti saya bilang tadi. Gejalanya biasanya tidak spesifiknya. Pada perempuan lebih sering tidak spesifik sehingga mungkin lebih telat cek ke dokter jantung. Penanganannya juga. Ke paskesatnya. Ini gejala-gejala yang biasanya yang terjadi pada seorang perempuan seperti apa yang tidak spesifik itu sendiri, dok? Saya bilang tadi kan kalau dia nyeri dadanya seperti angina pectoris itu biasanya spesifik kita bilang. Lalu kalau yang tidak spesifik mungkin nyeri dadanya hanya di ulu hati atau hanya ditekan kayak ditusuk-tusuk jarum, atau mungkin dia masih merasa cepat capek aja. Biasanya sehari-hari kerja aktivitas rumah itu nggak capek, tapi berapa minggu terakhir misalnya jalan berapa langkahnya udah capek. Itu juga harus hati-hati, harus dicek minimal apakah memang ada masalah di jantungnya apa tidak, terutama pada perempuan yang di atas usia 55 tahun. 55 tahun itu. Iya. Dengan gejala-gejala tersebut banyak juga seperti dokter sampaikan bahwa mungkin ini mereka mengira bahwa atau berpikiran bahwa itu biasa-biasa saja seperti itu. Biasanya karena usia mikirnya. Karena usia gitu. Padahal itu bisa saja mengarah ke jantung. Mengarah ke jantung. Sebaiknya dicek. Kesehatan jantungnya bagaimana? Baik, ketika sudah dilakukan pemeriksaan, kemudian divonis jantung, ini penanganannya berbeda nggak sih, dok, antara perempuan dengan laki-laki, dok? Penanganannya sama. Yeah. Terapi yang kita berikan sama. Intervensi yang kita berikan apakah perlu atau tidak juga sama. Tidak ada perbedaan kalau sudah kita katakan penyakit jantung. Untuk terapi, manajemen pola hidupnya sama. Tidak berbeda. Dengan faktor risiko yang ditanggung oleh perempuan seorang wanita, misalnya hipertensi, ini ketika dilakukan penanganan setelah diketahui bahwa seorang perempuan itu memiliki penyakit jantung, ini apanya yang akan dilakukan terlebih dahulu? Hipertensinya atau jantungnya yang akan dilakukan penanganan terlebih dahulu, dok? Ya, menarik sekali nih Pak Karang. Dua-duanya harus kita tangani sekaligus. Dua-duanya? Darah tingginya sama penyakit jantung koroner yang harus kita tangani. Makanya banyak orang penyakit jantung itu obatnya bisa sampai 8, 10 macam karena obatnya banyak. Ada untuk penyakit jantung koronernya, ada untuk hipertensinya, ada untuk mungkin kencing manisnya. Jadi obatnya banyak karena kita harus atasi faktor risikonya dan juga untuk preventif penyakit jantung koronernya. Apalagi dia sudah ada penurunan fungsi jantung, kita tambahkan obat lagi untuk yang meningkatkan fungsi pompa jantungnya seperti itu. Penanganannya seperti apa, dok? Sekali lagi, ini apakah operasi merupakan jalan satu-satunya? Tidak. Penyakit jantung itu tidak ada yang memerlukan sebagian besar tidak memerlukan operasi. Memang ada kayak penyakit klep jantung. Itu biasanya kalau kita itu endemik dengan penyakit jantung rematik. Itu memang penanganannya biasanya kalau sudah berat memerlukan operasi. Lalu penyakit jantung koroner yang sudah sangat berat, lesinya dia sudah sangat-sangat sempit sehingga mungkin kita intervensi pasang ring nggak bisa, jadi mau-mau dia bypass namanya. Tapi sebagian besar penyakit jantung tidak memerlukan tindakan seperti itu. Hanya sedikit yang memerlukan intervensi seperti itu. Ya, jadi obat yang diminum rutin untuk memperbaiki kondisi jantungnya, untuk mencegah terjadinya event itu saya maksud serangan jantung. Ya, itu. Kapan dilakukan pemasangan ring itu bagi seseorang yang sudah divonis jantung? Ya. Penyakit jantung koroner itu tidak semuanya perlu dipasang ring. Ya. Jadi tidak semuanya. Perlu digarisbawahi bahwa tidak semuanya semua orang penyakit jantung koroner perlu dipasang ring. Tapi sudah ada penyempitan, misalnya ada penumpukan plak lemak, pasti dia perlu obat. Obat itu satu untuk preventif supaya tidak ada event daripada serangan jantung. Yang kedua mencegah terjadinya nyeri dada atau angina. Itu kita berikan obat untuk meningkatkan oksigen jantung dengan berbagai mekanisme yang ada. Obatnya ada macam-macam dengan mekanisme yang berbeda tapi fungsinya sama, meningkatkan oksigen untuk otot jantung. Lalu untuk pemasangan ring kita akan lakukan prosedur yang namanya kateterisasi jantung. Kita lihat penyempitannya. Penyempitannya apakah sudah di atas 90%, sudah di atas 70%, itu yang biasanya perlu dipasang ring. Kalau di atas 70% langsung dia memang ada risiko tinggi
terjadinya serangan jantung, biasanya kita pasang ring. Tapi kalau kita nggak lihat risiko eventnya, biasanya yang pasti perlu pasang ring yang penyempitannya di atas 90%. Jadi cuma tinggal 10% aja untuk darah mengalir ke mengasih supply ke otot-otot jantung. Itu yang perlu dipasang ring. Itu istilahnya top up daripada terapi. Tapi yang jelas tidak semua penyakit jantung koroner memerlukan pemasangan ring jantung. Baik, sekali lagi ini kalau seseorang yang sudah divonis mengalami penyakit jantung tetapi memiliki penyakit bawaan, faktor resiko yang lainnya, itu akan dilakukan penanganan bersamaan seperti itu, Dok? Iya, terapinya bersamaan. Terapi obatnya bersamaan. Karena kita nggak bisa mengobati penyakit jantung koronernya aja, kita juga harus obati faktor risikonya. Saya bilang hipertensi, kencing manisnya, supaya juga tidak memperburuk fungsi jantungnya. Jadi tidak satu persatu terlebih dahulu, misalnya taruhlah hipertensi atau tidak ada sinkron itu, harus simultan kita lakukan. Baik. Jadi bisa dilakukan bersamaan seperti itu ya, Dok? Terapinya kita berikan simultan. Baik, Dokter Adit, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana kesehatan jantung pada perempuan. Pemirsa, sekali lagi kami mengundang Anda untuk interaksi di 0361894800 dan juga di 0361894841. Kesehatan jantung pada perempuan masih bersama Dr. Aditya Diprabawa. Kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, sayangi jantung Anda, itu yang harus Anda lakukan. Kesehatan jantung pada perempuan masih kita bahas, masih bersama Dr. Aditya Diprabawa. Tentunya silakan Anda yang ingin bergabung, lain kembali kami buka di 0361894800 dan juga di 0361894841 tentunya. Ada hal yang menarik sekali tadi dokter mengatakan bahwa dengan pola cerdik kita bisa meminimalisir terjadinya penyakit jantung pada diri kita sendiri ataupun pada orang-orang terkasih atau orang-orang yang Anda sayangi tentunya. Nah, ada cek kesehatan, kemudian enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet yang seimbang, kemudian istirahat yang cukup dan kelola stres. Itu yang harus dilakukan. Nah, ini Dok, ada nggak sih kalau secara kasat mata kita lihat, wah ini biasanya mereka cuman casingnya aja yang kita bisa lihat. Tetapi ada nggak sih caranya untuk mengetahui ciri-ciri jantung yang sehat ataupun tidak sehat, Dok? Ciri-cirinya ya, biasanya kalau ini udah parah ya, kalau sudah ada parah, ada komplikasi gagal jantung. Kita lihat pasiennya jalan berapa langkah, orangnya berapa langkah sudah sesak atau sudah sakit, dia jalan berangkah sudah dadanya terasa sakit, dia sudah kayak megang dadanya seperti ini. Itu biasanya salah satu ciri adanya penyakit jantung. Makan itu mungkin sudah komplikasi ke gagal jantung. Tapi kalau masih awal-awal, biasanya sangat sulit kita lihat dari hanya melihat orangnya saja. Perlu dicek. Itu salah satunya ya. Saya biasanya jalan ketika itu ngos-ngosan ketika saya raba, aduh saya nggak bawa duit. Itu juga beda lagi. Beda lagi. Itu ya. Ini kok kosong nih ya, saya periksa nih. Itu salah satu ciri-cirinya. Ciri-ciri yang lainnya bisa dilihat nggak sih, Dok, atau dirasakan? Kalau dilihat biasanya sulit sih, yang paling gampang kalau udah komplikasi gagal jantung itu sedikit jalan udah ngos-ngosan, itu yang paling nggak kita curiga penyakit jantung. Bisa juga sih penyakit paru kronik juga bisa, tapi kita curiga penyakit jantung, kita harus evaluasi fungsi jantungnya apakah ada masalah apa tidak. Lalu kalau yang dilihat ya nggak ada ya, tapi dirasakan bisa, saya bilang nggak ada keluhan nyeri dada. Bisa itu kayak apalagi kok tipikal angina pectoris. Yang tidak tipikal pun misalnya tidak spesifik dia mengarah ke nyeri dada karena suatu penyakit jantung koroner, tapi kalau pasiennya berisiko, udah usia lanjut, ada faktor risiko, sebaiknya dicek kesehatan jantungnya. Nah ini seharusnya dicek. Kapan kita harus melakukan pengecekan kesehatan atau datang ke pelayanan kesehatan, mungkin ke rumah sakit atau ke dokter itu, Dok? Sebenarnya ketika terjadi gejala-gejala tersebut kah? Iya, kalau kita tidak boleh abai. Kalau memang sudah ada faktor risiko, faktor risiko, habis itu ada kayak kencing manis, hipertensi, itu sebaiknya dicek berkala
mungkin kesehatan jantungnya. Lalu bila tidak dapat resiko, laki-laki di atas 45 tahun dan perempuan di atas 55 tahun sebaiknya sudah pernah sekali dicek kesehatan jantungnya, di screening dengan medical check up misalnya. Lihat ada hipertensi apa tidak, ada kencing manis apa tidak. So, kita akan lihat EKG-nya, rekam jantungnya. So, mungkin bisa menilai kayak USG jantung atau ekokardiografi untuk melihat fungsi jantungnya bagaimana. Itu ya basic test yang bisa kita lakukan pada pasien yang mengarah ke penyakit jantung koroner. Ini kalau tambahan lagi kita bisa lakukan stress test kayak treadmill stress test. Itu juga bisa membantu kita untuk mengenali apakah pasien ini ada penyakit jantung koroner apa tidak. Itu pentingnya screening ya, Dok? Iya, itu pentingnya screening karena pada tahap awal tidak ada gejala biasanya. Baik. Nah, ini kalau kita berbicara tentang penyakit jantung bagi mereka yang sudah memiliki yang sudah divonis penyakit jantung ini sendiri, khususnya juga bagi seorang wanita, ini ada olahraga yang baik nggak sih, Dok, untuk mereka yang menderita penyakit jantung, Dok? Olahraga sebenarnya secara umum sama ya, laki-laki dan wanita. Jadi olahraga yang baik yang aerobik. Aerobik itu seperti dia jalan, jogging, atau rally kecil, lalu seperti berenang atau naik sepeda. Ya, senam juga bisa. Senam. Ada namanya senam jantung sehat. Oh iya ya. Ya, itu coba searching di YouTube. Nanti kita ikutin gerakannya. Itu juga cukup bagus kok diikutin gerakannya minimal. Senam jantung sehat. Iya. Tapi kalau senam Zumba boleh nggak sih, Dok? Boleh aja sih, kalau bisa sesuai dengan umur pace-nya ya. Sesuai dengan Zumba gimana ya? Saya juga nggak tahu. Ini gerakannya lebih atraktif loh kalau Zumba gitu. Itu ya bisa dikatakan harus dihindari olahraga-olahraga yang cukup berat kan? Yang berat harus dihindari, terutama kalau yang di atas 55 tahun ya. Kalau angkat-angkat berat ya kalau bisa memang dihindari sekali. Tapi kalau yang misalnya yang kayak olahraga yang kayak misalnya kalau belum ada penyakit jantung ya, hipertensi aja misalnya, olahraga seperti itu yang berat masih bisa, tapi jangan terlalu sering, 1 kali seminggu saja. Kecuali aktivitas olahraga ringan sampai sedang itu boleh setiap hari, nggak masalah. Tapi kalau ada penyakit jantung koroner, sebaiknya dihindari olahraga berat. Apalagi yang kompetitif, misalnya ikut lomba basket atau lomba futsal kayak gitu, sebaiknya dihindari. Ya. Itu yang harus dihindari, olahraga yang cukup menguras fisik juga itu yang mestinya dihindari. Nah, ini ada pola diet yang seimbang. Ada pola makan untuk mereka yang mengidap penyakit jantung, Dok? Ya, pola makannya satu yang saya bilang tadi ya, dikurangi sesuai dengan umur. Itu yang penting dulu. Ada misalnya, dikurangi atau di stop aja, Dok? Dikurangi aja dulu sesuai dengan, misalnya nasi kita mengurangi. Jangan misalnya kita waktu muda biasa konsumsi nasi banyak, sudah di atas 40 tahun ya, dikurangi. Jangan terbiasa dengan konsumsi yang seperti itu. Lalu kurangi sudah daging merah. Daging merah dikurangi. Daging merah itu daging-daging yang berasal dari kaki 4 biasanya. Baik. Ya, itu dikurangi. Perbanyak sayur, buah-buahan, kurangi juga goreng-gorengan, apalagi makanan fast food itu harus dihindari kalau bisa. Ya. Kalau seafood? Seafood sebenarnya kalau ikan, kadang-kadang ikan banyak mengandung omega 3 masih boleh. Masih boleh. Tapi kalau yang lain kalau bisa dikurangi. Seperti udang gitu. Udang, kepiting. Ya, syukur dah. Udang mahal loh, Dok. Sekilonya udah mahal. Kan bikin kolesterol tinggi, asam urat tinggi, sebenarnya dikurangi aja ya. Itu yang harus dilakukan ya. Ternyata banyak sekali bukan menyetop tetapi mengurangi itu yang harus dilakukan ya. Dengan diet seimbang itu sendiri, Dok, yang di stop rokok itu yang penting buat penyakit jantung. Ini yang susah juga bagi mereka juga yang sudah adiktif banget yang kecanduan seperti itu. Benar, paling susah memang kalau sudah kecanduan untuk menyetop rokok. Jadi harus benar-benar belajar untuk mengendalikan kesehatan mulai sekarang ya, Dok ya. Baik, silakan. Anda yang ingin bergabung, lain masih kami buka di 0361894800 dan juga di 0361894841. Bagaimana kesehatan jantung pada perempuan? Masih kita bahas, masih bersama Dr. Dewa Gede Aditya di Prabawa. Beliau adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah tentunya. Nah, ini sekali lagi kalau kita berbicara tentang penyakit jantung, kalau dulu
banyak sekali image-nya, wah ini penyakit orang kaya nih, penyakit orang tua nih seperti itu. Tapi sekarang sudah tidak seperti itu lagi, Dok. Image-nya, Dok. Iya, sekarang sih sudah semakin merata yang kena penyakit jantung. Karena kan pola hidupnya hampir merata juga yang seperti itu. Misalnya dari muda sekarang sudah jarang aktivitas fisik, sedangkan main game online kayak gitu, naik sepeda, jarang gerak iya, seperti itu. Naik kendaraan bermotor dibandingkan jalan kaki atau misalnya naik sepeda kantor atau ke sekolah. Habis itu juga makanan sekarang fast food kan sudah murah, ada banyak yang bisa misalnya availability-nya sudah hampir semua orang bisa menikmatinya. Apalagi dengan kemajuan teknologi ya, Dok. Kita tinggal duduk aja, mereka sudah datang ya benar, makanannya seperti sudah itu datang kan? ya. Benar sekali seperti itu. Jadi sebenarnya sekarang sudah merata, hampir semua bisa berisiko terkena penyakit jantung koroner. Baik, itu yang harus dihindari untuk untuk menghindari yang namanya penyakit jantung koroner ini sendiri. Dok, kalau kita melihat data-datanya sendiri, ini datanya cukup tinggi juga ya, Dok, untuk penyakit jantung ini sendiri. Di awal saya sempat mengatakan juga bahwa jantung ini merupakan penyebab kematian nomor 1 baik secara global maupun di Indonesia, secara nasional di Indonesia. Ya, sampai sekarang itu memang menjadi masalah buat kita untuk menurunkan angka kejadian dan juga angka kematian akibat penyakit jantung ini. Itu memang sebenarnya ini kan saya bilang tadi bisa dicegah preventif dengan hidup cerdik, jantung sehat istilahnya kan. Cuma memang agak susah untuk konsisten menerapkannya. Itu yang biasanya kita sudah kayak keluarga atau mungkin masyarakat mungkin hanya menerapkannya berapa bulan, tapi setelah itu tidak lagi biasanya. Kemudian ada kesibukannya, kesibukan hidup ini kan memang sangat tidak bisa diprediksi ya. Iya, ada yang mengatakan bahwa penyakit jantung ini tidak bisa disembuhkan. Apakah benar, Dok? Ya, penyakit jantung, misal apalagi gagal jantung, ya, contoh gagal jantung, ada menurunkan fungsi pompa jantung, kita bisa memberikan obat untuk menstabilkan otot jantungnya sehingga dia nanti fungsi pompa jantungnya meningkat. Akan tetapi memang tidak bisa berhenti minum obat. Jadi dengan minum obat teratur, pasien ini dia bisa kualitas hidupnya sama dengan pasien yang tidak ada sakit jantung. Cuma perbedaannya dia harus minum obat. Jadi ya bisa distabilkan, tapi tidak bisa berhenti minum obatnya. Gitu. Jadi bisa distabilkan, tetapi harus mengkonsumsi obat. Bisa distabilkan, keluhannya bisa sangat-sangat berkurang. Hampir aktivitasnya sama seperti orang biasa yang tidak ada sakit jantung. Cuma tidak bisa menghentikan pengobatannya. Dan mengubah gaya hidup seperti itu? Ya, tentu itu harus diubah. Ya, kalau udah ada sakit, apalagi udah ada gagal jantung ya, sangat disarankan untuk pola hidup sehatnya dilanjutkan. Ya, beberapa waktu lalu kita pernah dikejutkan dengan berita-berita tentang pesohor kita, public figure kita. Kelihatannya mereka sehat-sehat saja. Tetapi ketika kita mendengar berita tiba-tiba, wah ini kok bisa meninggal ketika melakukan aktivitas misalnya olahraga kah, main sepak bola atau main bulu tangkis tiba-tiba lewat begitu. Sebenarnya apa itu? Apakah itu itu yang namanya serangan jantung kah, Dok? Bisa jadi itu serangan jantung, bisa jadi. Tapi ada juga yang namanya gangguan irama jantung yang berat, yang maligna. Itu perbedaannya antara serangan jantung dengan gangguan irama jantung itu seperti apa, Dok? Serangan jantung itu kan akibat dari penyakit jantung koroner. Sedangkan gangguan irama jantung itu kadang-kadang memang genetiknya, bawaannya. Pasien itu sendiri memang sudah dia berisiko ada gangguan irama jantung yang secara mendadak. Dan ini agak susah memang mendeteksi gangguan irama jantung ini. Karena kadang-kadang kan dia ada episodenya. Bisa aja saat ini kita cek normal. Habis itu ternyata dalam sehari itu, atau mungkin besoknya dia ada keluhan, tapi mungkin hanya episodenya cuma sebentar, cuma brief. Mungkin cuma sekitar berapa detik, itu nggak kita ketahui. Jadi memang ada beberapa orang yang berisiko terjadinya gangguan irama jantung berat. Ada yang namanya Mugrada Syndrome, ada namanya hipertrophic cardiomyopathy. Itu yang orang-orang yang seperti ini biasanya berisiko henti jantung secara mendadak. Baik. Ya, dan itu memang penyakit yang berbeda dengan penyakit jantung koroner ini. Itu ada hubungannya dengan genetik. Kalau kita ngomongin tentang genetik, karena genetik. Karena ada keturunan, garis keturunan seperti itu. Kalau orang tuanya atau neneknya, kakeknya yang mengalami jantung, itu otomatiskah prosentasenya akan menurun kepada keturunannya? Kemungkinan besar akan menurun.
Makanya kita kalau pada pasien yang kita sudah ketahui ada masalah irama jantung yang berat seperti Brugada syndrome, ada ARVD, lalu ada hipertropik kardiomyopati yang risiko henti jantung yang mendadak, kita bisa KI keluarga yang misalnya satu sangat dekat, face relatif bisa kita bilang, saudaranya, habis itu anaknya, orang tuanya, itu harus dicek jantungnya semua. Apakah dia memang ada masalah juga seperti yang pasiennya ini apa tidak. Baik, Dokter Adit, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi kesehatan jantung pada perempuan. Pemirsa, kami masih akan kembali di sesi berikutnya dengan topik kita yaitu kesehatan jantung pada perempuan, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih, kita masih di Harmoni Bali, kesehatan jantung pada perempuan. Nah, itu masih kita bahas di sesi yang terakhir ini, masih bersama Dr. Dewa Gede Aditya Adi Prabawa. Beliau adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Silakan Anda yang ingin bergabung, lain masih kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Dok, ada yang menarik tadi. Ada serangan jantung dan juga gangguan irama jantung. Ini apakah ada bedanya terhadap seorang wanita atau seorang perempuan dengan berdebar kemudian gangguan irama jantung pada perempuan, Dok? Kalau kita lihat datanya, berdebar memang lebih banyak pada wanita. Yang mengeluh berdebar itu lebih banyak wanita. Tapi penyakit kalau irama jantung yang berat yang bisa menimbulkan kematian, kayak saya bilang hipertropik kardiomyopati, atau mungkin Brugada syndrome, itu tidak lebih banyak pada perempuan. Hampir sama resikonya. Gitu. Jadi memang perempuan cenderung dia lebih gampang merasakan detak jantung, mungkin gampang berdebarnya saja, tapi yang gangguan irama jantung yang berat sama resikonya. Bahkan yang paling common gangguan irama jantung yang paling common, atrial fibrillasi, itu lebih sering laki-laki pada perempuan. Jadi kalau kita ngomongin tentang berdebar itu kaum perempuan lebih sering mengalami seperti itu, Kak? Tapi yang berat, yang sampai gangguan beratnya benar-benar gangguan irama jantung tidak lebih banyak perempuan, bahkan lebih banyak laki-laki. Dok, ini kalau kita pengaruh hormon pada seorang wanita atau pada perempuan ini juga akan mempengaruhi kah terhadap penyakit jantung pada seorang perempuan? Ya, pengaruh hormon sangat mempengaruhi pada perempuan. Hormon estrogen. Kenapa? Saya bilang tadi kan perempuan di bawah usia 55 tahun, dia risiko penyakit jantung atau penyakit kardiovaskularnya itu rendah. Itu kenapa? Karena hormon estrogennya. Hormon estrogen ini bikin perempuan otot pembuluh darahnya lebih elastis, jadi mencegah hipertensi. Lalu juga mempromosikan kolesterol baik atau HDL lebih tinggi dibandingkan pada laki-laki. Jadi pada perempuan yang masih menopause, masih mens masih menstruasi, yang masih ada hormon estrogennya, bisa dia lebih protektif daripada penyakit kardiovaskular, lebih menurun risikonya ada yang pengendapan lemak di pembuluh darah karena ada yang melindunginya, yaitu hormon estrogen itu, sehingga dia nanti pembuluh darahnya menjadi lebih elastis, mencegah hipertensi, dan juga meningkatkan HDL. Jadi kolesterol baiknya lebih tinggi dibandingkan pada laki-laki, sehingga ada efek protektif terjadinya penumpukan lemak di pembuluh darah. Jadi seorang perempuan bisa mengendalikankah hal tersebut? Enggak, itu memang sudah alami seperti itu, perempuan seperti itu. Tapi pada perempuan yang dia minum pil KB yang mengandung estradiol kan hormon estrogen yang sintetis, itu malah risiko meningkatkan penyakit kardiovaskularnya lebih tinggi. Itu kenapa? Karena hormon estrogen yang sintetis ini dia malah menghambat aktivasi pada estrogen yang murni dalam tubuh perempuan itu sendiri. Sehingga efek protektif itu jadinya berkurang. Malah dia berisiko terjadi hipertensi pada perempuan yang konsumsi pil KB yang mengandung hormon estrogen ini, estradiol ini. Gitu, yang sintetis ini. Jadi dengan kata lain, ketika seorang perempuan yang masih mengkonsumsi pil KB itu akan
yang mengandung meningkatkan? hormon estrogen itu akan meningkatkan. Yang mengandung hormon estradiol, ya. estrogen. Berarti ada pil-pil yang dikonsumsi yang ada, bisa nanti tanya ke dokter kandungannya untuk melihat pemilihan. Misalnya perempuan ini di atas 35 tahun, ada hipertensi, bisa minta mungkin pil KB yang lebih aman, atau kontrasepsi yang lebih aman, mungkin bukan pil mungkin atau apa yang lebih aman, yang tidak meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Bagi perempuan. Nah, ini ada cara nggak sih dok untuk mengurangi resiko terjadinya penyakit jantung pada perempuan ini sendiri? Walaupun dengan dokter sampai tadi sempat mengatakan dengan pola cerdik ini sendiri, dok. Iya. Khususnya bagi perempuan ini sendiri. Khususnya bagi perempuan ya. Yang kalau kita ngomongin tentang perempuan ini moodnya kadang berubah-ubah ya. Itu kan apa hormon. Tapi kan saya bilang tadi tidak mengeneralkan semua perempuan ya. Iya, pengaruh hormon. Tapi kan itu malah hormon sendiri yang estrogen itu malah efek protektif kepada penyakit kardiovaskular. Jadi memang itu nggak masalah untuk penyakit kardiovaskular. Untuk pencegahan lainnya mungkin saya rasa malah kalau perempuan yang masih menstruasi itu memang biasanya saat dia menopause itu udah harus hati-hati. Kita harus kok bisa kalau udah langsung cek kesehatannya, karena bisa terjadi langsung tekanan darahnya tinggi, bisa terjadi langsung akselerasi daripada penumpukan plak lemak di pembuluh darah. Jadi sebaiknya berhati-hati pada masa-masa itu. Jadi masa-masa setelah melewati awal-awal menopause ini sendiri, seorang perempuan harus yang C itu cek kesehatannya lebih aware ya. Oke, cek kesehatan itu yang harus dilakukan kepada, dan kelola stres juga diperlukan sekali ya ketika seorang perempuan yang divonis bahwa akan segera memasuki masa menopause itu akan mempengaruhi kah, dok? Kalau stres, saya kurang tahu ya, saya kurang tahu hubungan stres sama menopause. Tapi memang kalau menopause jelas hormonnya, estrogennya berkurang sehingga risiko penyakit kardiovaskularnya akan meningkat risikonya. Baik, itu yang harus dilakukan. Yang itu yang hati-hati ya. Kalau stres mungkin memang tetap harus dikelola sih. Baik. Untuk menjaga kesehatan jantung, khususnya bagi perempuan, ini ada hal-hal lainnya langkah yang harus dilakukan, dok? Menjaga kesehatan jantung khusus perempuan ya. Bagi kita juga ya, bagi laki-laki. Secara umum sih sama. Secara umum sama saja. Yang cerdik gitu secara umum sama. Dengan cerdik itu sendiri cek kesehatan, nyahkan asap rokok. Sekali lagi ini asap rokok yang harus dinyahkan, kemudian rajin aktivitas fisik, jangan sebentar-sebentar ada warung 100 meter udah naik kendaraan seperti itu. Jalan kaki lebih baik ya, dok ya. Iya, jalan kaki. Mungkin perempuan juga lebih jarang olahraga ya gitu. Cenderung lebih jarang mungkin. Karena kesibukan sebagai seorang ibu rumah tangga mungkin juga. Kegiatannya kan ini kegiatan ibu rumah tangga itu bukankah olahraga juga? Ya, itu mungkin bisa meningkatkan aktivitas fisik. Tapi lebih baik kalau ada olahraganya. Ada waktu sendiri untuk olahraga. Itu lebih bagus lagi. Nah, ini istirahat yang cukup. Kan ada tuh, ada yang mengatakan ini kualitas istirahat yang cukup, yang bagus itu seperti apa sih, dok? Kualitas istirahat yang bagus tuh durasinya ya. Saya lebih tekankan ke durasinya biasanya. Durasinya kalau bisa minimal 7-9 jam sehari. 7-9 jam sehari. Itu yang paling cukup. Itu cukup sudah pada perempuan dewasa. Jadi kalau bisa tetap istirahat yang cukup, karena istirahat akan membantu menurunkan tekanan darah. Habis itu mengolah stres juga, kalau istirahat bagus tuh biasanya stresnya lebih berkurang. Itu biasanya sangat terkait. Baik. Kalau stres biasanya nggak bisa tidur kan. Itu juga bisa sangat terkait. Tidur sama stres itu sangat terkait. Saya biasanya tidur lelap doang. Oke, dok, tentunya ada pesan yang ingin disampaikan dengan topik kita kesehatan jantung pada perempuan, karena kita fokusnya pada perempuan saat ini. Ada yang ingin disampaikan, dok? Jadi memang perempuan, terutama yang di atas usia 55 tahun, memiliki risiko penyakit kardiovaskular. Bahkan seperti saya bilang tadi, perempuan lebih tinggi angka kematiannya mengalami serangan jantung pada laki-laki. Dan kalau kita lihat penyebab kematian pada perempuan juga masih lebih tinggi akibat penyakit jantung atau penyakit jantung koroner ini. Jadi memang pada perempuan sangat penting mencegah penyakit jantung, yang dimana penyakit jantung koroner ini bisa kita cegah dengan hidup cerdik, jantung kita sehat,
dan kita bisa mencegah terjadinya penyakit jantung koroner ini. Itu juga berlaku bagi perempuan. Dan berlaku juga bagi yang lainnya ya? Iya. Baik. Sekali lagi sayangi jantung Anda, tentunya dengan pola cerdik, cek kesehatan, nyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres. Itu yang harus dilakukan. Dr. Adit, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan pada sore hari ini memberikan manfaat bagi pemirsa Bali TV yang saat ini menyaksikan kita di mana saja berada. Saya Made Sukadana Karang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi, 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 Om.